Every morning I wake up, it is you enters my mind. Every step I take, it's you who set my pace. Your words I never forget, your love is all I wanted. Doesn't matter if the sun won't shine. For you alone are the sunshine, and all I know is every morning I wake up, it is you who enters my mind. Every step I'll take, it's you who set my pace. Your words I never forget, your love is all I wanted. Doesn't matter if the sun won't shine. For you alone, I'm the sunshine, and all I know is I'm craving, I'm hungry. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di ibadah Zoom dan juga ada di YouTube pagi hari ini. Kita masih tidak bisa datang bertatap muka, tapi saya percaya roh kita menyatu Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kita masih ada di tempat ini benar-benar karena anugerah Tuhan. Kalau tidak ada yang pernah berubah, itu kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita puji, kita sembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu. Kami menyadari bahwa kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu karena kesempatan yang Tuhan masih kasih dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau pergunakan hidup ini Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Beri kami kekuatan, karena kami tidak sanggup Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau Allah Immanuel, tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Dimanapun Tuhan dan kapanpun Engkau selalu ada. Oleh sebab itu kami mau datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami merendahkan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau lewat pujian, lewat lagu-lagu pujian dan penyembahan. Biar bukan hanya dari mulut kami, tapi dalam hati kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Bagimu segala puji, hormat dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang berkuasa, yang layak kami tinggi dan kami puja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Come on. Oh Yesus, anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Oh kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Setia-Mu bagi kami selamanya. Sebab kasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kami memuji-Mu. Mari kita puji Dia sebab anugerahnya yang tak terkira dalam hidup kita. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Oh ya, kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Setia-Mu bagi kami selamanya.
baiknya Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, memuji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, anugerahnya yang kita rasakan. Mari nikmati, mari kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia Allah yang mengasihi setiap Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Oh rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Dia Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari nyanyikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, sekali lagi katakan, memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihiku, haraku selamanya. Oh selamanya, selamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sering lupa. Kita lupa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan seringkali kekhawatiran. Coba Bapak Ibu renungkan. Seberapa sering kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Atau seberapa sering kita melihat kekhawatiran dalam hidup kita? Pagi hari ini, mari rasakan dan nikmati. Karena kasih-Nya tersedia, kasih-Nya tersedia. Kasih-Nya tak terbatas Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya tak terbatas. Kalau sampai hari ini kita masih hidup sampai hari ini.
Banyak musim-musim hidup kita yang sudah kita lalui. Mari lihat penyertaan tangan Tuhan, ialah yang setia dalam hidup kita. Amin. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu Bapa. Kasih yang kekal ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami ingat kasih setia-Mu, kami ingat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan.
milik-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, GSCA Pugar, Puri dan Geraha. Halo, berjumpa lagi. Bagaimana keadaan saudara? Sehat dan dalam perlindungan Tuhan tentunya. Inilah bukti Immanuel Ebenezer. Nyata, tidak terasa. Sudah memasuki minggu kedua bulan Maret 2021. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di mana tema besar gereja Puri dan Geraha tentang hope, yaitu suatu pengharapan. Tapi subtemanya adalah pengharapan yang diinvestasikan oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sambut firman itu dengan berdoa. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan syukur. Tiba saatnya kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Kami ingin duduk, fokus, konsentrasi, berdiam. Oh Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang akan hamba sampaikan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya, tetapi tatkala digunakan oleh Tuhan, menjadi penyampai apa yang menjadi isi hati Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, urapi kami, berikan kuasa-Mu, Roh Kudus yang memampukan untuk hamba menjabarkan, mendefinisikan segala firman yang akan didengar oleh seluruh jemaat Tuhan. Demikian juga urapi jemaat-Mu dimanapun berada, walaupun secara online, bukan merupakan suatu halangan, tetapi inilah kemurahan dan kasih karunia Tuhan secara sosial media, elektronika. Kami dapat diberkati oleh Tuhan melalui, oh Tuhan, tayangan-tayangan, baik Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu, dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya, hanya namu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tema bulan Maret ini adalah pengharapan yang telah diinvestasikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kata investasi artinya adalah di dunia usaha, di dunia ini, menanamkan modal kepada suatu perusahaan atau unit usaha untuk mendapatkan hasil akhirnya adalah keuntungan. Dan ada suatu hubungan yang sinergi kerjasama tiga pihak, yaitu ada investor, kemudian yang diinvestasikannya apa, kemudian ada pelaku-pelaku investor yang dipercaya dan diharapkan bertanggung jawab untuk dinanti-nantikan hasil usahanya, investasi yang dilakukannya menjadikan keuntungan atau laba atau pertumbuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, itu bicara investasi dunia. Tetapi Bapa Surgawi telah menginvestasikan pengharapan. Ini adalah investasi, yaitu tentang hal yang sangat hakiki, penting sekali, yaitu kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Allah telah menginvestasikan pengharapan kepada manusia. Dan Allah tahu, Bapak Ibu, kenapa diinvestasikan? Karena keadaan manusia pada umumnya ciptakan Tuhan sesuai gambarnya, mulia. Tetapi karena pelanggaran aturan yang digariskan, hanya satu, jangan makan buah yang terlarang itu, tetapi dilanggarnya. Maka berdosalah seluruh manusia, karena ada tertulis bahwa tidak satupun orang atau manusia di muka bumi ini benar. Semua udah hilang kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dengan penuh kasih Allah mengetahui bahwa manusia ciptaannya adalah mulia dan masih ada kans untuk dibangkitkan, dipulihkan, dibentuk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka
di dalam investasi Allah tentang pengharapan kepada manusia, Bapa Surgawi membayar harga yang begitu mahal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah visi dan misi Allah untuk kita manusia ciptaannya yang mulia ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 tertulis firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, visi dan misi Allah, supaya ciptaannya yang mulia itu segambar dengan Sang Pencipta, Sang Investor, menginvestasikan untuk kita hasil akhir, goal daripada visi dan misi Allah, manusia tidak binasa, tetapi semua adalah pilihan. Kembali kepada manusia itu sendiri sebagai pelaku investasi. Untuk apa? Tuhan menghendaki dosa tinggalkan, berbalik kepada Allah dan bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Perikop di Alkitab kita tertulis Allah satu-satunya penebus. Jadi Yesaya 43 ayat 1 tertulis demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah arti daripada Immanuel. Ayat yang ketiga dari Yesaya 43. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dengan Seba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan saya berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima dari bacaan Yesaya 43, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan mengerti tanggung jawab kita kepada Allah sebagai Sang Investor yang telah memberikan, yaitu kepercayaan, kehormatan kepada kita. Dengan jalan, marilah kita mewujudkan investasi yang kita jalankan, mendapatkan suatu hasil yang menggembirakan sang investor. Dan itu bisa kita raih, hasil akhir adalah keselamatan hidup kekekalan. Kita tidak binasa, karena upah dosa adalah maut. Kalau di dunia usaha adalah suatu gambaran kita sudah terpuruk, sudah pailit, tetapi sekali lagi sang investor datang untuk kita dapat bangkit kembali, semangat kembali dalam usaha langkah yang baru untuk menghasilkan hasil akhir
yang menyukakan penanam modal itu kalau di dunia usaha. Menyenangkan Bapa Surgawi tatkala kita benar-benar yang sedang diubahkan nyata mengimplementasikan dalam hidup ini, yaitu gaya hidup yang baru. Karena di dalam Kristus ada ciptaan baru, yang lama yaitu dalam tanda petik dosa sudah berlalu. Yang baru telah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah satu-satunya pengharapan bagi kita, anak-anaknya. Seperti pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari agar kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah dipercayakan oleh Allah selaku investor pengharapan kepada kita ini. Mari, sekali lagi, mari catat satu-satunya pengharapan seperti pujian yang saya telah sampaikan, yaitu pengharapan hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Diperteguh dengan firman-Nya tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bahkan tatkala tadi Yesus adalah pohon selamat, maka konteks daripada pepohonan, ada yang menanam, ada yang mengusahakan, itulah investor. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ranting harus melekat pada pokok. Ia pasti berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tatkala ranting itu terlepas dari pokok pohon itu, maka dia akan kering. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita mengapa pengharapan hanya pada Yesus. Karena Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya dan terpercaya. Perkataan dan janji-janjinya iya dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Maka dialah satu-satunya pengharapan bagi kita semua manusia yang sudah berdosa. Untuk mengaku pengharapan
yaitu kehidupan yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 12 tertulis firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar kita dapat mencapai hasil sesuai dengan harapan Allah selaku sang investor, sebagai rasa tanggung jawab kita menjalani investasi yang telah kita terima untuk menghasilkan sesuai dengan harapan, sekali lagi, sang investor, yaitu Allah Bapa. Ada 4 langkah yang sangat hakiki. 4 yang saya singkat dengan biar gampang diingat, depannya B dengan huruf B. Pertama adalah berdoa. Kedua, baca firman Tuhan. Ketiga, bangkit dan semangat. Jangan berputus asa. Dengan apa caranya bangkit? Sekali lagi, berpikiran positif. Pola pikir kita, mindset kita harus positif. Yang keempat, yaitu berkomunitas. Dengan komunitas yang benar, yang positif. Sehingga dapat pengaruh-pengaruh yang baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berdoa artinya, definisinya adalah komunikasi. Ini adalah suatu gambaran tatkala kita sebagai penerima investasi, apa yang kita perlukan untuk menjalankan investasi itu. Kebutuhan-kebutuhan apa untuk menyelesaikan tugas investasi yang diberikan oleh investor. Dan kita laporkan kepada investor. Itulah komunikasi yang baik. Karena keintiman, karena keakraban atau sinergi kita. Kemudian yang kedua, membaca firman Tuhan. Artinya, investor juga mempunyai suatu goal yang diharapkan, hasil akhir yang diharapkan kepada kita manusia selaku penerima investasi itu. Jadi, tatkala membaca firman, itulah aturan-aturan yang digariskan oleh investor, sehingga kita tidak semau gue, semau diri kita dalam kehidupan ini. Tetapi, kita bisa mengerti peka apa yang menjadi tujuan dan maunya investor, yaitu Allah Bapa Surga. Kita mengerti dan kita bekerja sesuai dengan petunjuk-petunjuk kehendak Dia selaku sang investor. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bangkit dari segala keterpurukan. Artinya apa? Kita semangat untuk mencapai tujuan hasil yang memuaskan daripada investor. Kita harus bangkit. Dengan cara apa? Tadi sudah saya katakan, berpikiran positif. Kegagalan usaha itu biasa, karena itulah proses. Tetapi kita disemangati untuk lebih bangkit lagi, bahwa kegagalan, dunia saja berani berkata, kegagalan adalah guru yang terbaik. Gagal sekali berarti kita mendapat suatu pengalaman, jangan sampai terulang. Mungkin gagal yang kedua kali, pengalaman kita bertambah lagi, 2 pengalaman untuk kita tidak gagal. Terpujilah nama Tuhan. Maka Bapak, Ibu, yang Saudara yang kasih Tuhan, tatkala permasalahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita pernah kecewa, putus asa, mungkin bahkan kita iri hati kalau di bisnis ada kompetitor, ya, pesaing kita. Mari kita berpikiran positif. Untuk itu,
saya akan memberikan suatu ilustrasi yang sangat baik mengenai sebuah kerang. Ya. Kerang ada dua macam, yang bernilai tinggi atau yang murahan. Nah, proses mutiara inilah yang menjadikan penyemangat, motivasi untuk kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Proses mutiara yang bernilai. Hidup ini pilihan. Kita menjadi kerang rebus atau kerang mutiara yang bernilai tinggi. Waktu kerang mencari makan, ia membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup lagi. Satu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang menangis sambil manggil-manggil ibunya, "Bu, sakit bu, ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Ini sebuah gambaran. Dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan suatu problem masalah dalam kehidupan ini. Sang ibu menjawab, "Sabar ya nak, jangan pedulikan sakit itu, bila perlu berikan kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Inilah mindset atau pola pikir yang positif. Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk di dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dilakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakit pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang yang berpasir dijual secara obral. Jadilah yang disebut kerang rebus. Mungkin Bapak Ibu Saudara menikmati yaitu makanan seafood. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari artikel yang telah kita dengar bersama-sama, memberikan pesan moral kepada kita sebagai pelaku investasi yang dipercayakan oleh Allah selaku sang investor. Sama dengan kehidupan kita. Bila dalam hidup ini kita pernah ditimpa oleh kesulitan, permasalahan aspek kehidupan kita apapun, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mampu menghadapi setiap kesulitan, bahkan mampu memberikan manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang, dan yang kita hasilkan juga dipakai orang-orang terhormat. Hidup ini pilihan, sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau kerang mutiara, atau hanya sebutir pasir yang bikin air mata mengalir saja. Pasir merupakan suatu gambaran pribadi yang selalu berbuat troublemaker, menjadi suatu permasalahan, perselisihan dan sebagainya. Tapi marilah kita menjadi yang terbaik, hidup yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bukankah tidak hanya sekedar tagar, diberkati untuk memberkati? Marilah kita tidak sekedar tagar sekali lagi, tetapi kita menjadi pelaku. Milikilah kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang selalu berbagi. Berbagi tidak sekedar selalu materi atau uang. Lewat akal kita berbagi pengetahuan, lewat harta kita berbagi sedekah, puji Tuhan, tabur.
Ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan seperti Tager tadi berkata, diberkati untuk memberkati. Lewat ucapan, berbagi kata-kata yang membangun dan menguatkan. Lewat kasih, kita berbagi perhatian dan pengharapan. Karena diteguhkan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan sekedar perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Hidup ini pilihan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya karena Tuhan sudah investasikan sebagai sang investor, begitu mahal putranya yang tunggal diberikannya, yang tiada tara harganya dibanding dengan apapun yang ada di dunia. Jangan sia-siakan hal itu. Yang keempat, saudara, hal yang langkah yang sangat hakiki yang harus kita lakukan. Sekali lagi, pertama berdoa, baca firman, kemudian kita harus bangkit semangat, ya. Di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala untuk hal yang positif tentunya, yaitu melayani Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yang keempat, kita harus bergaul dengan orang-orang yang komunitas atau orang-orang yang benar, yang selalu berikan positif. Owner-owner, pemimpin-pemimpin perusahaan, itu pun ada kesempatan untuk dia sharing. Tidak hanya sekedar kompetitor, oh ini pesaing saya, tetapi saling berbagi pengalaman. Hal apa yang dapat kiranya dikerjakan supaya ada sinergi, saling menguntungkan dalam satu tujuan, keberhasilan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita bergaul dengan hal-hal yang tidak benar. 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata, jangan kamu sesat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lengah, kita tetap waspada, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tatkala dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita dengan ilustrasi kerang itu tadi, hidup kita ada suatu pengharapan, biar kiranya kita memenuhi apa yang menjadi visi dan misi Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kalau mungkin masih mengeraskan hati, masih semau gue, tidak dengar-dengaran, mengabaikan apa yang menjadi tugas sebagai kita pelaku-pelaku investasi. Ada sanksinya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Firman Tuhan tertulis, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi hendaklah Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya mengerti kebenaran, kita harus seperti firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhir daripada firman Tuhan, marilah sebagai kita pelaku-pelaku investasi yang dipercaya oleh sang investor, yaitu Allah Bapa Surgawi. Setiap pagi marilah kita dalam aktivitas awali hal yang baru, sehingga kita punya semangat dengan hal yang baru.
untuk tercapainya hasil sesuai dengan kehendak sang investor. Kesempatan yang baru, berkat yang baru, harapan yang baru dan sempurna. Karena inilah hari pemberian Tuhan. Hidup akan indah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika dihadapi dengan bijak. Jalani dengan tulus ikhlas. Dibingkai dengan sabar. Disampul dengan kebaikan. Dan dibalut dengan hati yang penuh kasih sayang. Tuhan memberkati. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Terpujilah nama Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyampaikan isi hatimu, di mana mengingatkan kepada kami, dulu kami orang berdosa, harusnya masuk neraka. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau investasikan suatu pengharapan. Karena Engkau lihat kami, oh Tuhan, masih ada suatu kesempatan untuk diubahkan, dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus satu-satunya, yaitu Dialah jalan kebenaran dan hidup. Janjinya iya dan amin. Pribadi yang dapat dipercaya dan terpercaya. Biarlah kiranya kami selalu melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sebagai pokok anggur dan kamilah ranting-rantingnya. Sehingga kehidupan kami benar berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan bertanya, masih adakah iman di bumi pada waktu aku datang? Sampai Maranatha, Engkau mendapati iman kami semakin kokoh dan tetap memuliakan Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, jemaat Puri dan Geraha, maupun oh Tuhan siapapun yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati firman yang didengarnya, firman yang hidup itu menghidupi dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami benar-benar hidup penuh memuliakan Tuhan dari berkat dan saksi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online. Dan saya percaya semua jemaat-jemaat Tuhan antusias, semangat, bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pesan saya sebagai gembala di dalam minggu ini, saya akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting yang seringkali kita lupa dan abaikan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di sekitar kita, ternyata potensi konflik terbesar seringkali diakibatkan oleh ketidakmampuan kita di dalam mengendalikan lidah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan-harapan yang kita rindu terwujud itu juga sangat dipengaruhi oleh perkataan-perkataan kita. Rasul Paulus pernah menggambarkan bahwa lidah yang tak terkendali itu seperti penyakit kanker. Wah, ini sangat mengerikan. Karena itu marilah kita berusaha senantiasa untuk terus-menerus menjaga lidah, menjaga perkataan kita. Dan percayakah saudara, ketika kita mengendalikan lidah,
maka itu berarti kita sedang mengendalikan masalah, bahkan kita bisa menghentikan masalah itu. Kesimpulannya adalah jika kita gagal di dalam mengendalikan lidah, berarti kita gagal menghentikan persoalan yang bisa mengalami atau seperti penyakit kanker yang Rasul Paulus katakan. Sebab itu, mari kita wujudkan harapan-harapan kita dengan berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang membangun, yang sedap didengar. Sehingga Tuhanlah yang selalu dimuliakan. Puji Tuhan. Kiranya pesan ini akan mengingatkan kita semua bahwa berhati-hatilah dengan ucapan-ucapan kita. Berhati-hatilah dengan lidah yang Tuhan beri sehingga semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan akhirnya saya akan tutup ibadah online pada minggu ini. Dan saya berharap kita semua yang ada di rumah, keluarga-keluarga yang sedang berkumpul, mari kita akan terus dan terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, termasuk ketika kita bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara semua, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa dan bersyukurlah Tuhan sudah menolong ibadah kita pada pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami orang-orang percaya-Mu. Pesan hamba-Mu pagi ini berbicara mengenai lidah, berbicara mengenai ucapan, berbicara mengenai perkataan-perkataan yang harusnya membangun. Dan itu juga yang akan mewujudkan harapan-harapan dari setiap kami orang-orang percaya-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur Tuhan sudah menolong ibadah pada pagi hari ini. Semua penata layan, semua yang sudah melayani pada pagi ini, berkatilah mereka ya Tuhan. Pakai mereka terus, berikan mereka sukacita ketika mereka bisa mengerti bahwa bagian pelayanan ini adalah sesuatu yang luar biasa selagi Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan, doa hamba-Mu secara khusus 1 minggu ke depan yang akan dilalui oleh setiap anak-anak-Mu. Marilah Engkau menyertai setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka ya Tuhan. Setiap rumah tangga mereka, setiap kebutuhan hidup mereka, anak-anak mereka Tuhan. Juga kesehatan mereka semua. Tuhan ada dan Tuhan turut bekerja semua mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Sehingga kami tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan ucapan-ucapan kami adalah ucapan syukur, ucapan berkat yang akan juga memberkati orang lain. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa yang kami kasih, Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan keberadaan yang sangat-sangat memprihatinkan ini Tuhan. Tolonglah dan ampunilah bangsa kami. Pimpinlah ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang tertinggi, atasan yang tertinggi, presiden kami sampai kepada bawahan yang paling rendah. Tuhan tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Sehingga semua yang diputuskan, yang dijalankan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami dan kami terus taruh harapan-harapan kami kepadamu. Karena Engkau yang akan menyatakan semuanya pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat seluruh jemaat Puri Graha dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah,
angkatlah tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah hari-harimu, baik jasmani maupun kehidupan rohanimu. Diberkatilah, diberkatilah, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya bahwa selalu Tuhan bersama kita, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.